Ya. Apa artinya? Kenapa mic-mu rusak, Kak? Apa artinya di sini A besar kemudian menerima apa ini? String kosong. Artinya apa? Ya, jawabnya di chat aja, nggak apa-apa. Yang seperti ini tadi, kalau misalnya kita dapat S menurunkan string kosong. String kosong E aja ya, apa jangan E deh. Di sini nggak ada simbol. Menurunkan string kosong. Ini boleh, pakai epsilon boleh ya. Nah, begini. Mohon maaf agak jelek. Ya, jadi kalau ada step menerima atau menurunkan string kosong, artinya step itu adalah, oke, saya tulis di sini, jika ada step yang menurunkan string kosong, maka step tersebut artinya, bukan maka ya, artinya step tersebut merupakan step akhir. Nah, gitu. Step akhir yang kalau di diagram kita menggambarnya dengan lingkaran double. Lingkarannya ganda. Ya, jadi di sini dia sebagai step awal juga sekaligus step akhir. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Oke, begitu. Jadi jangan lupa kalau dia step akhir maka dia harus lingkarannya double. Nah, misalnya begini. Di sini kita punya S besar, berarti dia simbol variabel ya, teman-teman. Kemudian kita punya A, di sini punya B. Oke, seperti itu. Nah, inputnya bisa macam-macam. Kita bikin aja di sini 0, kemudian di sini 1. Nah, ini artinya step awal yang mana? Step awal adalah S. Step awal itu adalah step yang memiliki tanda panah tetapi tidak ada sumbernya. Jadi dia adalah yang pertama. Berarti dia step awal. Step akhir yang mana? Step akhir adalah step dengan lingkaran yang double alias ganda. Berarti step akhirnya di sini kebetulan ada 2 step ya, teman-teman. Ada S dan ada B besar. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Jadi seperti ini. Oke, kembali ke slide.
Ya, di sini kita bisa lihat aturan produksi yang rekursif kiri adalah yang baris kedua ya teman-teman, yang A besar menurunkan A besar B. Jadi bisa dilihat rekursif kiri itu cara ngelihatnya adalah ketika sebuah state menurunkan state yang lain, di situ ada simbol variabel dan dia letaknya di paling sebelah kiri. Paling sebelah kiri ya. Kalau ini kan simbol variabelnya di tengah ya. Simbol variabel itu kan simbol yang hurufnya kapital. Kalau yang hurufnya kecil kayak A kecil, C kecil itu kita bilangnya simbol terminal atau simbol final ya. Nah, jadi di sini yang rekursif kiri yang mana? Yang baris kedua, yaitu A besar menurunkan A besar B. Sedangkan yang A besar menurunkan apa ini? String kosong itu kan berarti tadi adalah dia juga merupakan state akhir ya. Lanjut. Nah, seperti ini kira-kira. Sudah saya jelasin ya di contoh yang ini. Nah, ini sama nih. Yang S menurunkan S besar A, S lagi menurunkan S besar A, begitu terus ya. Karena yang namanya state simbol variabel yang huruf besar itu akan selalu harus diturunkan. Kecuali dia ketemu simbol dengan huruf kecil, berarti dia terminal alias akhir. Jadi makanya dari A kecil nggak ada lagi kan penurunannya. Di sini juga nggak ada, karena memang nggak boleh. Yang masih bisa diturunkan adalah simbol dengan huruf besar alias simbol variabel. Gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini. A menurunkan A besar B. A besar B kecil ya kan, B kecil tidak diturunkan, ternyata A menurunkan lagi A besar B B kecil, gitu terus A besar B kecil. Jadi dia tidak habis-habis, makanya dia tumbuhnya atau rekursifnya ke kiri. Baik, langkah-langkah penghilangan atau penghapusan rekursif kiri adalah seperti ini. Yang pertama, kita memisahkan mana aturan produksi yang rekursif kiri dan mana yang tidak. Jadi mana yang looping, mana yang enggak ya. Kemudian kita ganti aturan produksinya untuk yang khusus rekursif kiri. Ini, seperti ini. Ya. Jadi ada misalnya simbol terminalnya apa? S ya, di sini S gitu ya. Kemudian di sini ada beta 1, Z, beta 2, Z-nya Z besar ya, simbol variabel. Seperti itu. Kemudian untuk yang di sini Z sama dengan alfa 1 atau alfa 2, alfa 3, nanti sambil dengan contohnya biar lebih jelas. Kemudian yang ketiga, Z besar menurunkan ini simbol ini aja ya, simbol terminal ya. Simbol terminal, kemudian simbol variabel, dan seterusnya. Nah, penggantian ini dilakukan untuk setiap aturan produksi yang terdeteksi dia rekursif kiri. Kenapa kita bikin simbol baru ya? Memang aturannya seperti itu ya. Jadi kita ciptakan simbol variabel baru yang namanya Z1 dan Z2. Begini. Ya, sesuai dengan banyaknya variabel yang menghasilkan produksi rekursif kiri. Jadi kalau nanti di sini ada 1 ya nanti 1, ya kan? Ininya simbol variabel baru ini. Oke, langsung ke contoh aja. Baik, kita punya aturan produksi seperti ini, teman-teman. Jadi, S sebagai simbol awal atau state awal menurunkan S besar AB, A S besar C, kemudian DD kecil semua. Berarti ini pasti bukan rekursif kiri ya. FF juga. Kemudian yang terakhir ada S menurunkan S besar BD. Nah, S besar BD ini tentu rekursif kiri. Kenapa? Karena simbol variabelnya ada di paling kiri. Yang ini juga SAB, yang simbol variabel yang huruf besar ada di paling kiri, ini juga demikian, ya kan? Kalau ini nggak termasuk, kenapa? Karena simbol variabelnya ada di tengah, huruf besarnya ada di tengah. Jadi hanya ada dua yang rekursif kiri, S menurunkan SAB dengan S menurunkan SBD, gitu ya. Baik. Kita lakukan pemisahan aturan produksi, tadi kita pilih mana yang rekursif kiri, mana yang bukan. Rekursif kiri tentu yang 1 dengan 2 ini, ya kan? Ini ditulis ulang. Kemudian yang bukan atau tidak rekursif kiri, yang 3 di tengah. Ada ASC, ada DD, dan EF. FF. Gitu.
Jelas ya sampai sini ya? Kita pisahkan yang rekursif kiri dan yang bukan. Kemudian untuk yang rekursif kiri, teman-teman. Nah, di sini kan kita punya S menurunkan S besar AB atau S menurunkan S besar BD. Nah, AB sama BD-nya itu tetap, ya kan? Kemudian S-nya hilang, di masing-masing itu hilang. Kemudian S besar yang pertama di ruas kiri itu menjadi Z besar. Seperti ini. Begitu. Kemudian kita buat aturan produksi baru lagi. Yang tadi seperti ini, ya kan, kita buat ditambahkan Z1 seperti ini. Jadi Z1 menurunkan AB ditambahkan belakangnya Z1, kemudian BD juga belakangnya ditambahkan Z1. Kemudian bagaimana yang tidak rekursif kiri? Baik, yang tidak rekursif kiri diubah. Kita kan punya ASC, DD, sama FF ya. Jadinya seperti ini. Ditambahkan juga Z1 masing-masing di belakang sebagai simbol variabel baru. Kalau S-nya tetap, kenapa? Iya, karena kan dia tidak rekursif kiri, jadi nggak harus dirubah S-nya menjadi Z1. Hanya ditambah di belakang-belakang ini, setiap ini ya, ASC Z1, kemudian DD Z1, FF Z1. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita gabungkan semuanya, ya, dari ini dan ini, kita lihat, kita punya yang bukan rekursif kiri tetap ada tadi yang awal, ya kan? Kemudian ada S, ini yang kedua ini didapat dari yang bukan rekursif kiri ditambahkan aturan produksi dengan menambahkan simbol variabel di masing-masing di belakangnya ini. Sudah, kemudian yang ini didapat dari yang ini ya, yaitu menghilangkan S di depan masing-masing SAB, SBD dihilangkan S-nya, kemudian S besar untuk di ruas kiri, ini ruas kiri ya, ini ruas kanan. Di ruas kiri dirubah menjadi Z1. Kemudian ini juga kita pindahkan ke sini. Jadi kesimpulannya adalah ada 4 aturan produksi setelah rekursif kiri dihilangkan. Nah, Anda bisa lihat di sini rekursif kirinya kan sudah hilang. Jadi tidak ada simbol variabel di paling kiri, sudah tidak ada. Kalaupun ada, dia ada di tengah, ada di paling belakang, begitu. Jadi ini sudah aman. Tidak ada lagi rekursif kiri. Gitu. Oke, contoh berikutnya. Kita punya S ya. S sebagai ruas kiri menurunkan di ruas kanan ada 3 pilihan, ada S besar AB, ada S besar B, ada C A besar. Kemudian aturan produksi yang kedua, state A ya, di ruas kiri ada simbol variabel A menurunkan A besar A kecil atau A kecil atau B kecil D kecil. Nah, di sini sekilas bisa dilihat aturan produksi yang rekursif kiri, kira-kira yang looping yang mana teman-teman? Ada 3 ya, pokoknya yang simbol variabelnya di paling kiri. Kita punya SAB, punya S besar B kecil, dan punya A besar A kecil. Nah, ditulis lagi, diulang di bawahnya gini. Jelas ya? Dipisahkan mana yang rekursif kiri, mana yang bukan. Nah, yang bukan berarti sisanya C kecil A besar, ya kan? A dengan A kecil dengan BD kecil. Ini. Nah, ini yang bukan atau tidak rekursif kiri. Oke, jelas ya? Oke, setelah dipisah, kita ulangi lagi tadi, ritual tadi, mengganti, menghilangkan rekursif kiri. Untuk yang ini, ya, kita hilangkan masing-masing di ruas kanan S besarnya menjadi AB atau B saja, kemudian S paling depan diganti dengan Z1. Gitu. Baru Z1-nya belakangnya kita tambahin juga masing-masing Z1 menjadi seperti ini. Gampang ya? Gampang, tinggal teliti aja. Oke, kemudian untuk yang simbol ruas kirinya A, ini tadi yang simbol ruas kirinya S ya, ini. Kan ada 2, yang rekursif ini sama ini. Nah, untuk yang S, itu penyelesaiannya adalah yang ini. Kemudian untuk yang A, kita lanjutkan di bawahnya.
Nah, karena tadi Z1 sudah dipakai, teman-teman, Z1 kan dipakai untuk yang penyelesaian yang S. Nah, untuk yang A, A-nya kita ganti Z juga, tapi harus beda. Z-nya jadi Z2. Seperti ini. Kita lihat, ya kan? Kita punya A besar, menurunkan A besar A kecil, maka di sini A besarnya yang di sini menjadi hilang, ini menjadi Z2. Anda lihat, betul ya? Kemudian ditambahkan Z2 di belakang A. Seperti itu. Kemudian yang tidak rekursif dirubah menjadi seperti ini. Kita punya tidak rekursif adalah S besar menurunkan C kecil A besar. Ditambah Z1 di belakangnya untuk yang S. Karena dia masuk di produksi yang S ya. Kalau S berarti temannya Z1. Nanti kalau A berarti Z2. Nah ini untuk A, ya kan? Kita punya A, menurunkan A dengan BD, maka di belakangnya Z2 masing-masing seperti ini. Nah, kemudian dikumpulkanlah semuanya hasil oprekan kita tadi menjadi seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aturan produksi yang sudah tidak punya rekursif kiri lagi. Anda bisa cek. Seperti itu. Nanti ada contoh lain bisa dibaca sendiri ya di file. Sama aja langkahnya. Hanya contohnya kasusnya beda. Ada pertanyaan sampai sini? Ini saya nggak ngomong sendirian kan ya? Itu yang variabel barunya harus Z memang nggak, Bu? Boleh yang lain, boleh apa ya? X boleh, Y boleh. Suka-suka kalian. Z ini ya karena banyak orang memakai seperti itu. Anu lazimnya atau populernya pakai Z. Oke, pertanyaan yang bagus. Yang lain? Ada pertanyaan? Ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube ya. Biar bisa diulang-ulang. Oke, ada lagi? Nah, ini sama ya. Bagusnya di slide ini karena contohnya banyak. Jadi kalian tidak hanya terpaku pada satu contoh. Kalau contoh yang lain seperti apa nanti ada. Nah, ini ada yang S menerima string kosong. Nah, tadi apa artinya kalau dia hanya menerima string kosong gitu? State awal sama dengan state akhir. Iya, betul. Pintar. Siapa itu tadi? Baik, sebentar lagi azan, teman-teman. Ya, kita sudahi ya. Udah jelas? Ya, itu aja malam ini. Gak usah lama-lama, yang penting paham. Oke, ditunggu YouTube-nya. Selamat. Saya absen dulu sebentar ya.
Ya, selamat malam. Malam, Bu. Malam Ibu. Malam, Bu.